jadi ustazah ya. Iya, amin. Restu yang betah ya nanti ya. Jangan minta pulang. Iya, yang terus lapang dan Ya. lah wala kuasa illa billah. Anggap semua di sana itu saudara ya. Oh, iya. Iya. Pokoknya intinya cari ilmu. Nah, dengan Bapak. Cukup patah orang. Kang Yus juga ya harus ikhlas kendaraannya dipakai. Ya. Mudah-mudahan Insya Allah siap. Insya Allah ya ini ibadah perjalanan adik yatim kita Estu Amin. binti Bapak Sulaiman Iya. marhum ya. Iya. Kang Yus insya Allah kendaraannya ini dibawa jalan ibadah fisabilillah karena di dalamnya Ya Allah, anak-anak ya Allah. yatim dan anak yatim tersebut mau cari ilmu. Iya. Nah jadi Kang Yus nih mobil istirahatnya lagi berzikir, roda-rodanya berputar itu butiran-butiran tasbih yang menyebut nama asma Allah. Amin. Dan jalannya itu jalan raya yang kita lalui ini hamparan sajadah yang panjang. Subhanallah. Gitu. Jadi sepanjang jalan perjalanan kita dari rumah Estu sampai ke pondok pesantren, insya Allah Allah selamatkan kita semua. Amin. Disitulah Amin. letak ibadahnya. Amin ya. Nah mudah-mudahan Estu ya harus semangat untuk cari ilmu karena bukannya buat Pak Ustadz, bukannya buat Kang Yus, semata-mata buat Estu sendiri ilmu tersebut. Untuk apa? Ilmu yang kita dapatin adalah sebagai penyempurna ibadah. Ya Estu Neng ya, Iya, Pak. sebagai penyempurna ibadah. Dan juga Allah akan mengangkat orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendapatkan ilmu diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Itu diangkat sama Allah derajatnya sama Allah orang-orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu. Dan yang paling terpenting dari itu semua, nah dengan ilmu tersebut kita jaga akhlak kita, jaga adab kita kepada siapa? Adab akhlak kita kepada Allah, adab dan akhlak kita kepada sesama manusia, dan adab akhlak kita pada makhluknya Allah yang lain. Nah itu yang terpenting. Dan mudah-mudahan sahabat yatima rahimakumullah, ini adalah salah satu sebagian kecil kewajiban kita. Bukan hanya Estu saja, tapi ada Estu yang lain yang di luar sana yang perlu kita perhatikan. Dan itu adalah kewajiban kita. Mungkin di Jakarta ada yang perlu kita perhatikan. Mungkin di Tangerang atau mungkin di daerah-daerah lain yang sama seperti Estu, dan itu adalah kewajiban kita. Kita dituntut kepekaan terhadap lingkungan. Kepekaan terhadap lingkungan sebatas mana kita membaca lingkungan kita dalam kesenjangan sosial. Karena membaca tersebut hanya bukan dengan lisan saja, tapi membaca dengan mata, membaca dengan telinga. Itulah mana iqra, bacalah. Kepekaan dalam luang lingkup lingkungan bersosial. Dan insya Allah ini merupakan bagian daripada inspirasi kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang sahabat yatama di lingkungan masing-masing. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini pun merupakan salah satu bagian daripada kewajiban kita. Dan ini pun salah satu yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita memperhatikan dan juga menyayangi adik-adik yatim ini. Coba Anda bayangkan sahabat yatim rahimakumullah, di dalam ukuran rumah yang cukup sederhana 4x7 dihuni oleh 10 orang, dan di situ ada 5 anak yatim dari keluarga Ibu Mimin yang almarhum Bapak Sulaiman. Ibu Mimin ya? Iya, Pak. Dia memiliki anak yang cukup memprihatinkan, ya keadaan ya kecil-kecil ini.
Tapi ini semata-mata Bu Mimin ya. Bu Mimin harus kuat, Bu Mimin harus sabar karena Allah sayang dengan Bu Mimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah sayang. Dan jangan dikira ini adalah Allah nggak sayang, tapi Allah sayang. Dan kita insya Allah akan bantu, terutama kru sahabat Yatama dan juga ayah bunda, para donatur yang lain yang di luar sana. Insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin dan semampu kami. Ya, Destu, mudah-mudahan saya berserta rekan-rekan yang lain berharap banget pada Destu betah ya, betah dan fokus ke belajar aja. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, biar yang dipikirin cukup belajar, belajar dan belajar. Itulah kewajiban Destu. Jarang ya? Ya. Oke, itu aja sahabat Yatama rahimakumullah. Kita menuju perjalanan ke Pondok Pesantren Al-Madinah di Babakan Madal Sentul. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ada 2 kali 3 kali cuma sekali ya. Engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakku bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Nanti sahabat Yatama, nanti kita ke pondok pesantren, ke area pesantren itu tidak boleh membawa HP ya, menggunakan HP atau sejenis elektronik. Memang pengawasannya ketat di sana. Jadi kita berusaha untuk tidak merekam apa yang ada kejadian di saat penyerahan wali santri dengan Bapak Kiai. Ya nanti kita cukup sampai di pintu gerbang aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yatama rahimakumullah. Pada hari ini kami menjenguk Estu, adik kita yang
pesantren di Al-Madani. Alhamdulillah adik kita ini betah di sini dan sedang menuntut ilmu, dan itu ada Teteh Rizka ya. Nah itu berarti ngaji yang pintar ya Neng ya. Nah itu para sahabat Yatama selalu mendukung dan mendoakan Estu yang di sana. Oke sahabat Yatama, itu aja. Jazakallah khair atas bantuannya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.